Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita memasuki match day kedua dari Champion Chess Tour Magnus Carlsen Invitational 2021 ini, yang memainkan putaran ke-6 sampai putaran ke-10. Perlu diketahui, selama 3 hari ini adalah babak penyisian, di mana setiap pemain memainkan 5 game atau 5 putaran per hari. Dan untuk sementara sampai putaran ke-10 ini kawan, berikut ini klasemen babak penyisihan. Dan video yang akan kita ulas atau yang akan kita cover ini adalah game dari Magnus Carlsen versus Sergei Karjakin di putaran ke-9. Kita langsung ke atas papan kawan. Magnus Carlsen mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Karjakin, pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion D5. Kita dapati Queen's Gambit decline atau gambit menteri ditolak. Kuda putih C3, gajah hitam E7, gajah putih G5, Karjakin rokade. Magnus Carlsen melanjutkan pion E3 untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Karjakin melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, menteri putih ke C2, dan sekarang pion H6 menyerang gajah, gajah mundur ke H4, dan Karjakin melanjutkan dengan pion C5, langsung menantang pion putih D4. Di sini kawan, Magnus Carlsen memulai baku hantam dengan pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda, terbuka diagonal petak gelap bagi gajah pukul gajah, dipukul balik oleh menteri. Sekarang kuda putih pukul kuda D5, dipukul balik oleh pion, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda. Dan coba lihat kawan, setelah baku hantam, materi masih tetap seimbang. Tapi secara posisi siapakah yang lebih baik di sini kawan? Putihkah atau hitam? Di sini putih sedikit lebih baik, karena putih berhasil membuat pion lemah atau pion yang terpisah dari kawanannya. Biasanya pion-pion seperti ini akan menjadi sasaran empuk bagi putih atau bagi lawan. Dan juga biasanya kawan, saat ada kesempatan, hitam atau lawan biasanya sesegera mungkin mengadu pion-pion lemah seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Magnus Carlsen, melangkahkan gajah E2 mempersiapkan rajanya untuk segera rokade. Gajah hitam G4, putih rokade, dan beteng A digeser ke C8, bersiap untuk memberikan discover attack bagi menteri putih. Magnus Carlsen tidak mencoba menghindari ancaman berikutnya, hanya menggeser betengnya ke D1 mengincar pion D5. Di pick up oleh beteng di D8, sekarang pion H3 mengancam gajah. Tapi sebelum memindahkan gajahnya, Karjakin terlebih dahulu melangkahkan kuda ke E6 memberikan discover attack bagi menteri putih. Menteri pun bergeser ke A4 mengincar pion A7. Dan Karjakin memutuskan gajah pukul kuda. Keputusan untuk bertukar gajah dengan kuda pada saat permainan terbuka seperti ini kayaknya sebuah keputusan yang terburu-buru atau tidak perlu dilakukan. Sebisa mungkin hitam atau kita untuk mempertahankan gajah ini, dan mungkin bisa dipertimbangkan pada posisi seperti ini. Hitam bisa memainkan menarik mundur gajahnya ke F5. Jika dibalas kuda D4, gajah bisa menempati peta E4 dan seterusnya. Tapi Karjakin membuat keputusan gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah putih, dan sekarang dua pion hitam ini dalam tawanan putih. Bagaimanakah cara hitam untuk mempertahankan dua pionnya ini kawan? Karjakin membackup pionnya dengan menteri ke C5. Tapi setelah pion B4 kawan, salah satu pion ini akan tewas oleh putih. Tidak mungkin lagi bagi menteri hitam untuk melindungi dua pionnya sekaligus. Jika menteri hitam melindungi pion A, maka pion D ini akan tewas. Begitu juga jika mempertahankan pion D, pion A akan tewas. Di sini Karjakin tetap melindungi pion pusatnya dengan menteri ke C4. Menteri putih pukul pion A7, sekarang pion D4 mengadu pion lemahnya. Pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda mengancam gajah, gajah pukul pion B7. Coba lihat kawan-kawan, dalam posisi seperti ini, di atas papan sudah semakin terbuka. Tentu dalam posisi seperti ini kawan, gajah jauh lebih kuat daripada kuda. Tapi kita lihat saja apakah kedua pemain mampu memberikan langkah-langkah terbaiknya. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Karjakin, memainkan beteng ke C7, menghindari ancaman gajah, berbalik mengepin gajah.
Menteri Putih bergeser ke A5 menghindari ancaman pimpinan dari Beteng Hitam sekaligus memberikan serangan X-ray atau tusuk sati bagi kedua Beteng Hitam. Tentu jika Beteng pukul gajah, maka Beteng di petak D8 ini akan tewas dan akan memberikan kesempatan atau keunggulan bagi Putih. Karjakin menggeser Beteng C ke D7 dan bersiap akan memberikan discover check bagi Putih di langkah berikutnya. Diantisipasi oleh Carlsen memainkan gajah ke A6 mengancam Menteri terlebih dahulu. Menteri pun bergeser ke E6. Sekarang Raja bergeser ke H1 menghindari ancaman discover check berikutnya. Karjakin mengangkat betengnya ke D6 mengancam gajah. Di backup oleh pion B5, pion G6 lanjut Karjakin, pion A4. Menteri Hitam ke F5 mengepin pion untuk mencegah pion terus didorong maju ke depan. Dan Magnus Carlsen menggeser menterinya ke B4 menghindari pimpinan. Menteri Hitam ke E5 dan Menteri Putih ke C3 mengepin kuda. Selain untuk mengepin kuda ini kawan, juga untuk mengontrol peta F3. Karena di langkah berikutnya ini kawan, Hitam siap memberikan ancaman discover attack bagi Beteng Putih. Apabila di posisi ini tadi kawan, Putih memaksakan memain atau mendorong pion B6, inilah yang akan terjadi. Kuda hitam F3 mengorbankan kudanya dan memberikan ancaman skakmat di peta H2. Tentu setelah pengorbanan diterima, Putih akan kehilangan betengnya. Dan ancaman ini akan menjadi ancaman serius bagi Putih di langkah berikutnya. Oleh karena itu di posisi ini Magnus Carlsen memainkan menterinya ke C3. Karjakin memainkan menteri ke F4 menghindari pimpinan. Dan gajah putih ke B7 untuk memperkuat posisi atau kontrol pada peta F3 sekaligus untuk memberikan jalan bagi pionnya untuk didorong maju ke depan di beberapa langkah berikutnya. Dan di sini Karjakin membuat langkah keputusan yang cukup menarik kawan dengan mengorbankan kuda pukul pion B4. Langkah kuda memberikan ancaman bagi menteri, juga membuka jalan bagi kedua betengnya untuk pukul beteng yang ada di D1. Dan keputusan yang cukup menarik kawan dibuat oleh Magnus Carlsen, membuat langkah pertukaran menteri dengan kedua beteng hitam. Setelah Raja ke G7, pion A5 lanjut Magnus Carlsen, dan Karjakin melanjutkan dengan menteri ke C7, memberi ancaman bagi gajah serta beteng D8. Magnus Carlsen dengan santainya tidak menghiraukan dua perwiranya, hanya mendorong pion A6. Jika menteri pukul beteng kawan, maka pion A7 dan pion ini sudah tidak bisa dihentikan lagi untuk promosi. Jadi nantinya hitam akan kembali kehilangan menterinya. Oleh karena itu pada posisi ini, Karjakin memainkan kuda B5 menghentikan atau mencegah Putih mendorong pionnya kembali ke A7. Dan Magnus Carlsen melindungi beteng D8-nya dengan beteng D1. Pion H5 lanjut Karjakin, Raja bergeser ke G1, pion H4, dan beteng D8 ke D7 mengancam menteri, menteri ke C2. Sekarang beteng digeser ke A1 untuk melindungi pionnya yang segera didorong maju ke peta A7. Menteri hitam ke C3 mengancam beteng A1 dilindungi oleh beteng di D1. Sekarang pion G5. Dan langkah terakhir di game ini kawan oleh Magnus Carlsen adalah pion A7. Di sini di langkah ke-40 Sergei Karjakin menyerah. Dan ancamannya sudah jelas kawan, pion yang ada di lajur A ini segera promosi. Dan langkah terbaik bagi hitam adalah pukul pion ini, tapi hitam akan kehilangan kudanya. Dengan komposisi dua beteng serta satu gajah, tentu berat bagi satu menteri melawannya. Oleh karena itu, saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkah sampai bidak-bidaknya habis. Pastinya kawan-kawan sudah mengerti dan patutnya pada posisi seperti ini saat pion maju ke A7, Sergei Karjakin pun menyerah. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Masih tetap untuk mengulas partai-partai di turnamen Magnus Carlsen Invitational 2021 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.